Perkenalkan, nama saya Ardan Hussein, NIM saya 055395939. Saya dari Prodi Sistem Informasi akan mengerjakan tugas kedua, struktur data, yaitu mengurutkan data dari data yang terbesar ke data yang terkecil menggunakan merge sort dan menggunakan counting sort. Oke, langsung saja kita mulai ya. Setelah selesai memasukkan kode dan merunningnya, ini sudah berhasil ya, untuk merge search-nya dan counting sort juga sudah berhasil. Nah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang logika dalam kode ini ya. Yang pertama dari merge sort dulu ya. Yang pertama, merge source ini seperti biasa ya, di Java harus ada public class, jadi kita namakan merge sort. Nah, setelah itu di sini kita akan base case-nya itu jika array lebih dari satu elemen, lakukan sorting. Ya, sesuai dengan kode di sini if ya, jika dia lebih dari satu elemen maka lakukan sorting atau pemotongan. Nah, setelah itu untuk tahap pertama divide ya, atau artinya membagi array menjadi dua bagian. Ya, seperti ini ya. Yang pertama integer
first half itu untuk halaman yang pertama ini. Nah, setelah itu kita copy elemen-elemennya dengan kodenya seperti ini ya. Oke. Nah, setelah itu hitung lagi, bagi lagi ke halaman yang kedua. Ini kan yang pertama. Nah, setelah itu masuk ke yang kedua. Makanya di sini integer second half ya. Nah, setelah itu kita sama juga copy elemen-elemennya ke second half-nya. Nah, setelah itu untuk tahap kedua itu conquer ya, menggabungkan kembali dengan urutan yang benar. Nah, nanti akan saya rangkum ya untuk penjelasannya. Setelah itu gabungkan kedua array yang sudah terurut. Nah, ini di sini integer term ini maksudnya untuk menggabungkan ya antara first half itu halaman pertama dan second half itu halaman kedua. Nah, setelah itu kita copy hasil merge-nya kembali ke array yang aslinya. Nah, selanjutnya metode untuk menggabungkan dua array yang sudah terurut. Setelah ini sudah terurut nih ya antara halaman pertama dan halaman yang kedua, kita lanjut akan membuat metodenya ya. Nah, di sini seperti ini kodenya ya. Setelah itu buat array temporary untuk hasil merge-nya. Nah, di sini ya juga ada indeks untuk tracking posisi di setiap array. Kan ada tiga ya, sorry ya. Pertama untuk indeks yang pertama itu bagian pertama, indeks kedua yang bagian kedua atau list yang kedua lah ya. Tadi kan dibikin dua bagian. Ini yang pertama, kedua, dan yang ketiga ini adalah hasilnya atau temp ya, temporary-nya itu ya. Hasilnya yang udah final ya, yang sudah total. Nah, selanjutnya kita loop selama kedua array masih punya elemen. Nah, selama memiliki elemen kita harus memakai loop ini ya. Jadi jika elemen list 1 lebih besar, masukkan ke temporary-nya dan begitu ya. Nah, jika tidak, elemen list 2 yang lebih besar atau sama masukkan ke temporary-nya juga ya. Nah, setelah itu copy sisa elemen dari list 1 jika ada ya. Kalau misalkan tidak ada ya nggak usah berarti ya. Ini pun juga sama ya bawahnya. Setelah itu kita return temp-nya ini agar loopingnya berhenti dari metode yang kita buat di sini nih ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu yaitu metode untuk testing ya. Setelah kita buat nih rumus-rumusnya untuk merge sort-nya, lalu kita mengadakan testing ya. Nah, di sini kita masukkan kode ini seperti biasa, public static void main untuk memulai metode testingnya. Nah, lalu kita masukkan nih array yang mau diurutkan tuh apa aja gitu loh, nomornya berapa aja gitu kan. Nah, di sini saya memakai huruf ini ya, angka ini nih yang ada di sini. Ini yang sebelum diurutkan, jadi masih acak nih ya, angkanya masih nggak berteraturan. Nah, di sini saya print untuk kata-katanya array sebelum diurutkan, di mana arraynya itu yang atas ini tadi nih ya. Nah, di sini kita print. Nah, saya print ini tuh biar rapi ya, biar ada tandanya, karena di bagian depan nanti ya, dan bagian akhir nih seperti, nah ini nih bagian akhirnya untuk menutup aja sih, pembuka dan penutup. Di sini setelah itu nah ini setelah kita masukkan array yang masih acak nih sebelum diurutkan, lalu kita tampilkan juga array setelah diurutkan, yang dimana seperti biasa ya kalau print pakai sistem out println, dan di sini kita tulis array setelah diurutkan. Dan di sini saya kasih pembuka dan penutup juga yang supaya rapi. Nah, di sini kita masukkan loopingnya agar berjalan sesuai dengan jumlah elemennya ya. Nah, setelah itu selesai, jangan lupa juga di sini ya nih ada sistem outprint dan sistem println ya, jangan sampai ketukar nih ya. Oke, setelah berhasil sudah dicoba semua, selanjutnya kita running, dan ketika kita running hasilnya jadi seperti ini. Dan untuk kesimpulan singkatnya, merge sort ini adalah metode mengurutkan data yang dimana merge sort ini tuh caranya ada dua ya. Yang pertama dia divide nih seperti yang ditulis, dan conquer. Divide itu artinya kan memecah, dan conquer itu artinya menggabungkan. Jadi misalkan ada data seperti, nah ini ada seperti ini nih. Kalau di merge sort itu dia dibagi dua, jadi ini ada berapa elemen ya, 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10. Nah, 10 berarti nanti dibagi dua antara elemen kanan dan elemen kiri. Nah, setelah itu masing-masing dari elemen yang ada di kanan dan kiri itu diurutkan dulu ya, diurutkan masing-masing. Nah, setelah diurutkan masing-masing baru digabungkan kembali. Nah, itulah untuk rumus merge sort ini ya, cara bekerja seperti itu. Dan selanjutnya kita masuk ke counting sort ya. Nah, di sini counting sort yang pertama, di sini ada import Java-nya, itu karena kita akan memakai beberapa rumus di Java ya, yang dimana kita harus import supaya bisa dipakai di kode ini ya, kurang lebih seperti itulah ya. Sorry kalau bahasanya agak kurang kalau bahasanya membingungkan gitu. Nah, di sini seperti biasa kita harus buat public class-nya dulu, dan di sini saya namakan counting sort. Nah, yang pertama seperti biasa kita bikin public integernya. Di sini metode utamanya kita cari nilai maksimum dalam array untuk menentukan ukuran array count. Nah, di sini integer max sama dengan get max. Ini di sini saya pakai karena sebelumnya setelah saya lihat panduan itu nanti di hasil akhirnya yang di sini nih, dia tuh lebih satu datanya, jadi ada nolnya gitu, karena dia dimulai dari 0. Kalau di sini saya pakai get max supaya ada angka maksimalnya dan tidak ada nolnya gitu, jadi rapi seperti ini lah, kurang lebih seperti itulah. Selanjutnya area untuk simpan hasil akhir sorting. Nah, ini dari result itu integer yang dimana untuk menyimpan hasil dari sortingnya ya, dari data yang setelah disusun lah ya, seperti itu. Nah, setelah itu array count untuk menghitung frekuensi setiap angka. Nah, ini count ini ibaratnya tuh seperti yang pekerjanya nih, ini seperti pekerjanya, dan result itu adalah untuk penyimpanannya, jadi ini yang bekerja dan nanti disimpan di result ini. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Selanjutnya kita masuk ke tahap 1, inisialisasi array count dengan 0, dan ini kita pakai looping. Kalau di di counting sort itu kebanyakan pakai loop seperti ini ya. Jadi for integer 1 sama dengan 0, integer kurang dari count dot length, dan integer plus plus ya. Jadi ya, kita masuk ke tahap kedua. Nah, hitung frekuensi kemunculan setiap elemen count. Di sini ada seperti ini ya, yang tulis, yang dimana artinya tambah 1 untuk setiap angka yang muncul. Jadi setiap ada angka yang muncul nih, ini plus plus itu artinya bertambah 1. Nah, seperti itu. Setelah tahap kedua seperti ini, lanjut ke tahap ketiga, membuat sorting dari besar ke kecil sesuai dengan perintah soal ya. Oke. Nah, di sini tahap keempat, bangun array hasil dengan urutan descending alias dari yang terbesar ke terkecil seperti ini. Dan setelah kita masukkan fungsi for-nya, loopingnya ini, kita selesai dengan mengakhiri dengan return result ya, supaya loopingnya berakhir. Oke, setelah itu masuk ke metode untuk mencari nilai maksimum dalam array. Nah, kita pakai, di sini private integer get max yang tadi di atas ini ya. Nah, ini kita panggil di sini. Ini inisialisasi max dengan elemen pertama, bandingkan dengan elemen lainnya jika ada yang lebih besar update max-nya. Oke. Ini tadi fungsi yang awal saya bilang itu ya, yang supaya tidak ada data yang lebih gitu. Setelah itu return max selesai. Nah, udah seperti itu saja sih kalau untuk counting sort. Lalu terakhir tinggal kita testing aja nih. Testing Pak seperti biasa ya, kita masukkan public static void main. Di sini kita input data yang mau diurutkan. Nah, di sini kita kasih tahu data sebelum diurutkan. Nah, setelah itu kita kasih tahu juga data setelah diurutkan atau setelah dimakaikan counting sort ini, yang dimana nanti hasilnya akan jadi seperti ini ya. Nah, oke, kesimpulannya untuk counting sort itu, dia itu metode untuk mengurutkan data dengan cara mengelompokkan ya. Saya bilang itu mengelompokkan, yaitu menghitung satu-satu. Jadi di contoh ini caranya counting sort bekerja tuh, dia tuh mengurutkan satu-satu. Jadi misalkan 1 ada 1 taruh di depan, 2 ada 1 taruh di depan, 4 ada 2 taruh di depan, 5
ada satu taruh depan dan sampai seterusnya gitu ya. Jadi dia tuh dikelompokkan gitu. Jadi misalkan tim satu satu, tim 2 cuma satu, tim 4 ada 2. Berarti di sini dibikin pengelompokannya tersendiri gitulah. Intinya disusun berurutan, dihitung gitu ya. Hitung seperti inilah ya, analoginya itu seperti kita menghitung barisan suatu siswa gitu loh. Jadi berbaris dan dihitungan dimulai dari paling depan ke paling belakang gitu. Jadi berurutan gitu ya, seperti itu kurang lebih ya. Oke, jadi seperti itu penjelasan singkatnya mengenai logika dari kode yang saya kerjakan. Mohon maaf jika ada bahasa yang membingungkan atau belibet ya, karena saya juga masih belajar. Jadi mohon untuk bimbingannya buat kedepannya. Oke, begitu saja. Sekian dan terima kasih.